Cahaya Paviliun Seagot, Bab 128 Douluo Dalus Sol Len 2. Aula Kebajikan Termasyur Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun. Ini adalah aula besar yang luas, dan setiap dekorasi ditata dengan logam, dan sebagian besar berwarna emas pucat. Ornamennya tidak mewah, tetapi penuh dengan kualitas sentuhan. Papan bertulisan horizontal tergantung di bagian atas pintu masuk aula besar, dan para tokoh pucat emas yang sangat besar memiliki perasaan mengintimidasi tentang mereka. Aula Kebajikan Mulia. Berdiri. Ada seseorang yang duduk di kursi di tengah daerah dalam aula besar. Dia terlihat tidak lebih dari 40 tahun, dan dia tidak tinggi, namun dia kuat. Cara yang lebih sederhana untuk menjelaskan penampilannya adalah dia pendek dan gemuk. Rambut panjang tidak cocok untuk orang dengan tubuh pendek dan montok, tetapi ia memiliki rambut panjang berwarna coklat kemerahan yang menjuntai di belakang kepalanya, dan ini membuat lehernya yang pendek dan tebal semakin tidak jelas. Ada seseorang yang sujud di tanah, dan dia berdiri pada saat ini seolah-olah dia baru saja menerima amnesti besar. Tolong hukum aku, Hillmaster. Saya gagal memimpin tim menuju kesuksesan. Penampilan orang ini menjadi jelas begitu dia berdiri. Itu adalah guru yang telah mengarahkan siswa Sun Mun Imperial Soul Engineering Academy ke final. Namun, wajahnya diliputi oleh kabut teror, dan sepertinya dia setakut mungkin. Pria paruh baya yang pendek dan gemuk itu sebenarnya adalah Hillmaster Hall Kebajikan Termasyur, dan itu berarti dia juga adalah kakek Xiao Hongchen dan kakek Meng Hongchen. Seseorang tidak akan bisa mengetahui usianya murni dari penampilannya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ada banyak kebetulan dan keadaan tak terduga yang tidak bisa Anda kendalikan. Terlebih lagi, Anda dan murid-murid Anda telah relatif berhasil meskipun beberapa orang tewas. Adapun untuk Judgment Sword, aku secara pribadi akan mengunjungi Shrek Academy, karena kita tidak bisa membiarkannya berakhir di tangan mereka. Hasil grand kompetisi sebenarnya mengecewakan, tapi saya tidak bisa repot-repot mengalahkan Akademi Shrek ketika mereka memiliki beberapa masalah internal. Kemurahan hati dan rahmat Hillmaster mengejutkan guru, karena temperamen Hillmaster tidak begitu lembut jika ingatannya baik. Dia mengangkat kepalanya dan mencuri pandangan, dan dia menyadari bahwa ada senyum tipis di wajah Hillmaster yang gemuk, seolah dia tidak marah sama sekali. Terima kasih, Hillmaster. Baru kemudian guru yang bertugas berani menghela nafas lega. Suasana Hillmaster sepertinya berada di Cloud 9. Apakah kamu tahu hasil panenmu yang paling aku sukai? Guru yang bertugas menguji air dan berkata, apakah itu karena embrio jiwa buas yang berusia 100.000 tahun? Hillmaster menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Itu mungkin bagian dari panen. Tetapi kami juga telah menyerahkan kekayaan dalam jumlah besar, sehingga hanya bisa dikatakan sebagai pertukaran yang adil. Tentu saja, embrio di tangan kita berbeda dengan embrio yang berakhir di tangan orang lain, tetapi itu juga membawa banyak masalah bagi kita. Sudah ada 3 kelompok orang yang telah mencoba untuk mencurinya dari Illustrious Virtue Hall, dan ini mencontohkan kejahatan dalam menyimpan barang berharga. Selanjutnya, masih ada Avatar God Sealing. Avatar God Sealing tidak bernilai banyak di antara alat-alat jiwa kelas 9 lainnya, tetapi hanya dapat dipalsukan oleh para insinyur jiwa kelas 9. Aku benar-benar ingin tahu insinyur jiwa kelas 9 mana dari Kekaisaran Sun Mun yang menjual harta karun tertinggi ini kepada Kekaisaran Bintang Luo alih-alih menyerahkannya ke Aula Kebajikan Termasyur. Tatapan bermusuhan berkedip di mata Hillmaster ketika dia mengucapkan kalimat terakhir itu, dan ini sangat menakutkan bagi guru yang bertanggung jawab sehingga dia berlutut sekali lagi. Lanjutkan menebak, Hillmaster melanjutkan dengan suara polos. Butir-butir keringat berkobar di kepala guru yang bertanggung jawab, mungkinkah itu informasi yang kami peroleh mengenai siswa Shrek Academy? Hillmaster menjawab, itu bisa dianggap bagian dari itu. 3 jiwa bela diri kembar, Akademi Shrek benar-benar luar biasa, dan mereka juga memiliki jiwa bela diri ultimate.
Shrek Academy telah menyetujui pertukaran antara siswa kami masing-masing, tetapi berita dari kemarin menyatakan bahwa pertukaran itu harus didorong kembali karena beberapa alasan internal di akademi. Mereka akan memutuskan penundaan yang tepat setelah penyelidikan mereka. Sepertinya mereka takut kita bergerak pada siswa mereka. Tetap saja, aku harus mengakui bahwa Akademi Shrek adalah yang terbaik di seluruh benua dalam menarik bakat dan guru jiwa. Kasihannya. Namun, ini masih bukan takeaway terbesar dari ekspedisi Anda. Guru yang bertanggung jawab sedikit tersesat saat dia menatap Hillmaster dengan mata bingung. Hillmaster berangsur-angsur berdiri. Dia bahkan tidak setinggi 1,5 meter, tetapi ketebalannya pasti lebih dari 1,5 meter. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan ada jubah hitam yang mengalir bersulam pola emas menutupi perutnya yang besar. Dia melenggang di depan guru yang bertanggung jawab saat dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan mengirimnya jatuh dengan tendangan. Satu-satunya alasan mengapa aku tidak akan membunuhmu adalah karena kamu telah membiarkan Meng Hongchen dan Xiao Hongchen menyadari bahaya dan urgensi dari kompetisi ini, dan mereka sekarang tahu saatnya untuk fokus dan bangkit. Mereka mengambil inisiatif dan meminta untuk berkultivasi tertutup ketika mereka kembali, dan itu adalah takeaway terbesar dari ekspedisi Anda. Tersesat, dan jangan biarkan aku melihatmu dalam waktu dekat, jika tidak, aku akan mengingat semua anak yang telah meninggal, dan aku akan mengirimmu ke kubur untuk menemani mereka. Ya. Guru yang bertanggung jawab merasa gembira alih-alih merasa marah, karena dia tahu dia akan hidup. Dia bahkan tidak repot-repot bangun, dan hanya merangkak keluar ruangan. Alis Hillmaster berkerut saat dia melihatnya merangkak pergi. Taoti Douluo secara pribadi di Star Luo City untuk menahan benteng. Baik, kita akan bertemu lagi selama turnamen duel Master Jiwa Mahkota lanjutan tingkat lanjut berikutnya 5 tahun kemudian, dan kita akan melihat apakah Taoti dapat menahan kodok ini. Huff. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian belakang aula. Dia berjalan melalui aula utama dan berhenti di depan patung logam di dekat tempat tertentu di dinding. Sebuah bola cahaya melintas di depan dadanya, dan sebuah tanda emas aneh tercetak di dinding di depannya seolah-olah itu baru saja terbang keluar dari dalam dadanya. Seluruh dinding tampak menjadi hidup pada saat berikutnya karena terbelah menjadi dua sisi, sementara roda gigi dan mesin berderak di dalam. Ada beberapa riak samar energi menakutkan yang berkedip ketika dinding pertama kali dibuka, tetapi Hillmaster tidak terpengaruh dan tidak bergerak dari awal hingga akhir. Dia melangkah ke celah, dan dinding menutup di belakangnya. Hillmaster tiba di ruangan sunyi tanpa jendela sama sekali setelah 10 menit. Segala sesuatu di dalam ruangan ini juga terbuat dari logam. Langit-langit, lantai, dan dinding dipenuhi dengan patung-patung logam. Seorang insinyur jiwa akan dapat mengatakan bahwa patung-patung logam ini memiliki fungsi yang sama dengan susunan formasi, tetapi mereka sangat canggih dan memancarkan perasaan yang luar biasa dan elegan. Ada pilar logam persegi didirikan di tengah ruangan. Pilar logam tingginya sekitar 1,5 meter, dan ada benda yang diletakkan di atasnya. Itu adalah dasar kayu, dan ada beberapa ratus permata dari segudang warna bertatahkan di permukaannya. Sebuah bola udara bergelombang tipis di atas dasar kayu ini. Lingkup udara ini berwarna putih. Warna putih lembut menyerupai aliran udara, dan tampaknya ada beberapa bentuk berkilauan samar-samar di dalamnya, namun sulit untuk merasakan kedalaman atau kedalamannya hanya dengan melihatnya. Lingkaran udara ini mengembun, dan tampak melonjak ke kiri dan ke kanan saat ia berusaha keluar dari beberapa penghalang. Basis kayu di bawahnya terus-menerus melepaskan penghalang cahaya keemasan pucat yang menyelimuti bola udara di dalam seluruh perjuangan, membuatnya tidak dapat membebaskan diri. Ya, pangkalan kayu ini adalah item terakhir lelang Starlight yang siap untuk ditawar, altar penyembahan dewa, dan item yang disegel di dalamnya adalah embrio binatang buas jiwa berusia 100.000 tahun. Hillmaster menyipitkan matanya saat dia berdiri di depan altar God Sealing.
Dia benar-benar secara langsung berbicara dengan embrio makhluk jiwa 100.000 tahun yang disegel di dalam avatar God Sealing. Aku bisa merasakan kekuatanmu yang luar biasa. Saya telah menegaskan dengan spekulasi melalui berbagai percobaan bahwa Anda bukan makhluk jiwa ratus ribu tahun yang khas. Siapapun yang mencoba menyerap Anda dan mengasimilasi Anda ke dalam cincin jiwa atau tulang jiwa setelah memperoleh Anda pasti akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Saya dapat merasakan bahwa bahkan Titoul Douluo yang kuat akan merasa sangat sulit untuk menyerap kekuatan Anda, dan bahkan mungkin menyebabkan serangan balik yang beracun. Apakah saya benar? Bola udara putih menjadi sunyi, seolah-olah sedang mendengarkan dengan seksama suara Hillmaster. Sosok manusia kecil berkilauan di dalam kabut putih pucat, seperti bayi manusia. Karena itu, aku percaya dugaanku benar. Hillmaster terkekeh dan berkata, aku sangat jelas tentang latar belakang lelang Starlight, mereka milik keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo. Niat mereka untuk melelang Anda dimaksudkan untuk menimbulkan masalah bagi saya, dan bagi saya untuk bertanya-tanya, siapa yang memalsukan altar God Sealing ini. Mereka ingin menggunakan fakta bahwa harta seseorang akan membangkitkan kecemburuan orang lain untuk menghasut makhluk kuat dari seluruh benua untuk menyerang aula kebajikan terkenal. Jadi apa? Biarkan mereka datang. Ini adalah ujian bagi mekanisme pertahanan aula Virtues Virtue, dan para murid aula Virtues Virtue tidak bisa menjalani kehidupan sehalus ini, kan? Sayang sekali, karena Star Luo City telah melakukan kesalahan besar, dan itu adalah fakta bahwa mereka belum menemukan kekuatanmu yang sebenarnya. Itu berarti saya akan tertawa terakhir. Kamu bukan binatang jiwa 100.000 tahun yang khas, tapi binatang buas dengan setidaknya 199.990 tahun budidaya, kecuali kamu belum bisa memecahkan kemacetan. Ya, saya benar. Ini seharusnya bukan pertama kalinya Anda mencoba hambatan jiwa binatang, kecuali Anda pada akhirnya tidak berhasil. Saya ingin tahu tentang sesuatu. Menurut apa yang kita manusia ketahui tentang kalian, hewan buas hanya memiliki satu kesempatan untuk mengolah menjadi bentuk manusia setelah 100.000 tahun. Namun, bagaimana Anda belum bisa menembus batu penjuru, namun Anda masih bisa melakukan ini? Saya sangat ingin tahu tentang ini. Tapi jangan khawatir. Kami akan memanfaatkan Anda sebaik mungkin di sini. Saya akan mempelajari Anda dengan cermat, dan saya akan mengekstrak setiap ons energi dari Anda, sehingga hampir 200.000 tahun kultivasi Anda tidak akan sia-sia. Ini luar biasa, mungkin saya bahkan bisa membantu Anda, dan membantu kekuatan Anda secara keseluruhan menembus kemacetan itu, sehingga Anda akan menjadi makhluk jiwa transenden sebelum saya melepaskan kekuatan Anda dari Anda. Mungkin sulit bagi tuan jiwa normal untuk menyerap kekuatan Anda, tetapi itu tidak banyak tantangan bagi saya. Sayang sekali, karena saya sudah memiliki 9 cincin jiwa, dan saya hanya bisa mengekstraksi kekuatan Anda untuk melimpahkan cucu saya yang luar biasa. Semua orang akan berada di keluarga yang sama pada akhirnya. Mata Hillmaster lembut, seolah-olah dia berbicara kepada anaknya sendiri, dan bahkan ada nada kebaikan dalam suaranya. Ses! Kabut putih tiba-tiba menabrak keras terhadap penghalang cahaya keemasan altar God Sealing, seolah-olah sebuah ratapan tiba-tiba muncul dalam kesadaran Hillmaster. Hillmaster terus tersenyum ketika dia berkata, kamu harus menganggap dirimu beruntung, karena hampir tidak ada harta yang layak untuk penekanan dan penghargaanku. Apakah Anda tahu apa penderitaan terbesar seseorang ketika ia telah mencapai puncak? Itu adalah kurangnya kebahagiaan. Saya bisa merasakan sensasi bahagia ini dari Anda, dan saya percaya kebahagiaan ini akan menyertai saya untuk waktu yang cukup lama. Di gerbang utama Akademi Shrek, itu hampir tengah hari, dan itu masih waktu pelajaran. Gerbang utama Shrek Academy terasa sangat tenang hari ini karena banyak sekali vendor dan pedagang yang berkumpul di sini pada hari-hari biasa semua tidak ada. Ada 5 orang berdiri di depan gerbang besar itu. Orang yang berdiri di depan adalah Dekan Departemen Martial Soul Academy Shrek, Yan Shaoze,
dan Dekan Departemen Alat Jiwa, Xiao Liner. 3 orang di belakang mereka adalah Wakil Dekan Departemen Jiwa-Jiwa, Kai Meier, Wakil Dekan Departemen Alat Jiwa, Qian Duoduo dan Guru Inti Departemen Alat Jiwa, Fan Yu, yang juga mentor Huo Yuhao. Keempat dekan semuanya hadir bersama dengan Fan Yu, yang hampir ditetapkan untuk menjadi Wakil Dekan Departemen Alat Jiwa berikutnya. Kelompok ini substansial dan monumental, tetapi mereka tidak didampingi oleh guru lain. Kepala mereka sedikit miring ketika mereka melirik ke ujung cakrawala, dan semua orang berdiri diam menunggu. Beberapa sosok yang tampak seperti titik-titik hitam kecil secara bertahap melayang ke tampilan satu demi satu di langit di kejauhan, dan turun dari langit ketika mereka berlima memandang. Mereka telah kembali. Senyum tipis muncul di wajah Yan Shaoze. Xian Liner mengambil langkah ke depan dan bergumam, mereka akhirnya kembali. Matanya mengalir dengan kegembiraan dan kegembiraan yang jelas, dan itu mengherankan dia tidak berusaha menentang Yan Shaoze di setiap kesempatan yang tersedia seperti biasa. Ya, mereka berlima ada di sini untuk menyambut kembalinya para pahlawan Akademi Shrek. Beberapa sosok melayang ke tanah. Orang pertama yang terlihat adalah Penatua Suan yang berpakaian jorok, dan dia melambaikan tangannya yang besar, dan yang lainnya turun di belakangnya menangkap 2 usungan di langit. Su Sanxi masih tak sadarkan diri di atas tandu, tetapi Jiang Nanan terjaga. Dia sangat senang ketika melihat kata-kata Akademi Shrek di seberang gerbang besar sehingga air mata kegembiraan mengalir dari matanya. Meskipun mereka bahkan tidak pergi selama 2 bulan, mereka telah mengalami dan melewati terlalu banyak selama 2 bulan ini. Bei Bei dan Dai Yueheng menangkap tandu Su Sanxi, sementara Huo Yuhao dan Wang Dong bertanggung jawab atas tandu Jiang Nanan. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan, dan yang lebih muda mulai menangis. Mereka telah melalui begitu banyak penderitaan, tetapi mereka berhasil mempertahankan kehormatan dan kemuliaan Shrek. Mereka akhirnya pulang, dan mereka akhirnya berdiri di depan gerbang utama yang mereka kenal. Selamat datang di rumah, anak-anak. Yan Shaoze dan yang lainnya berjalan maju dan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Mereka berlima memberi penghormatan kepada Penatua Suan ketika mereka berbicara sebelum mereka tiba di hadapan siswa Shrek Academy yang luar biasa. Yan Shaoze dan Kai Meier berhasil menekan emosi mereka, tetapi Fan Yu tidak bisa mengendalikan diri, dan menerjang maju saat dia menarik Huo Yuhao dan He Kaito. Dia mengamati kedua muridnya yang terkasih, dan hanya menghela nafas lega setelah dia yakin bahwa mereka utuh. He Kaito menelan dan berkata, "Aku tidak mempermalukan tuanmu. Saya tidak mempermalukan Shrek." Fan Yu meliriknya, dan kemudian pada Huo Yuhao di sebelahnya, yang wajahnya mengalir dengan air mata, dan dia meraih mereka berdua ke dalam pelukan beruang ketika dia berkata, "Anak konyol. Saya tidak takut kalian mengecewakan saya, yang saya harapkan adalah semua orang pulang dengan selamat." Periode waktu ini terlalu menyiksa dan menyiksa Fan Yu. Dia bahkan tidak seharusnya berada di sini, karena dia belum menjadi wakil dekan Departemen Alat Jiwa. Fan Yu tidak menikmati satu hari kedamaian sejak anggota tim utama telah kembali dengan luka yang mengerikan, dan hatinya mulai berdetak kencang di dadanya ketika Penatua Mu memutuskan untuk membiarkan Shrek Academy melanjutkan di Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa dengan tim yang tidak lengkap. Dia sangat menyadari bahwa turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Continental lanjutan bukan kompetisi yang sepenuhnya aman, dan peserta meninggal hampir setiap waktu. Dia hanya memiliki 2 murid langsung. Fan Yu dan Zhou Yi tidak memiliki anak sendiri, dan dia sudah lama memperlakukan He Kaito dan Huo Yuhao sebagai anak-anaknya sendiri. Ada beberapa kali ketika dia ingin menjelajah ke Star Luo City, tetapi dihentikan oleh Qian Duoduo. Bagaimana bisa Fan Yu tidak senang, karena murid-muridnya yang berharga telah pulang. Pria yang keras ini tidak bisa menahannya, dan air mata mengalir di pipinya dalam sekejap. Keempat dekan berjabat tangan dengan kelompok sebelum mereka secara pribadi membawa mereka semua kembali ke akademi.
Sebuah perahu kecil sudah menunggu di pantai Danau Dewa Laut. Semua orang saling bertukar pandang ketika mereka berbalik ke arah para dekan dengan wajah heran. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, "Kamu telah berkorban begitu banyak untuk Akademi. Anda melanjutkan di turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota lanjutan dengan tim yang tidak lengkap, dan akhirnya membawa pulang kejuaraan. Catatan ini akan selamanya terukir dalam sejarah Akademi Shrek, dan konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut telah memutuskan bahwa semua orang akan diberi penghargaan di Pulau Dewa Laut di dalam Paviliun Dewa Laut." Baik Huo Yuhao maupun Wang Dong tidak tahu tentang apa Paviliun Dewa Laut itu, tetapi Dai Yueheng dan Ling Luoshen sadar, dan mereka langsung bereaksi dengan sangat terkejut. Paviliun Sigat adalah lokasi utama Akademi Shrek untuk bisnis dan pertemuan resmi, dan itu juga merupakan perbendaharaan nyata Akademi Shrek. Rahasia teratas Akademi Shrek semuanya disimpan di sana, dan tidak ada yang diizinkan masuk selain Penatua Paviliun Dewa Laut dan keempat dekan dalam keadaan normal. Kesempatan untuk memasuki Paviliun Dewa Laut adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Baik Dai Yueheng dan Ling Luoshen belum pernah mendengar ada siswa yang diizinkan masuk ke dalam, dan ini adalah kasus bahkan untuk senior mereka yang berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Guru Mahkota Jiwa Canggih tingkat lanjut dan akhirnya membawa pulang mahkota. Semua orang naik ke kapal, dan Yan Shaoze secara pribadi memeriksa kesehatan Su Sanxi. Dia segera menyampaikan perintah untuk Su Sanxi dan Jiang Nanan agar tetap berada di Pulau Laut Dewa untuk perawatan dan pemulihan. Huo Yuhao tahu bahwa Paviliun Dewa Laut itu ada, tetapi dia tidak benar-benar tahu banyak tentang itu. Dia cemas dan bersemangat ketika dia diberitahu bahwa dia akan menginjakkan kaki di pulau itu. Pulau Sigat memiliki sesuatu yang disebut-sebut sebagai tempat lahir paling mengesankan bagi para penguasa jiwa di seluruh benua, halaman dalam Shrek Academy. Fakta bahwa Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao dapat mengunjungi pulau itu pada usia yang begitu muda sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Luas permukaan danau lautan dewa sangat besar, dan itu jauh lebih besar dari sisa Akademi Shrek lainnya. Perahu itu menembus lapisan kabut, dan bentuk sebuah pulau berangsur-angsur terlihat setelah 15 menit. Pulau Laut Dewa hanya tampak kira-kira 2 km persegi, dan permukaannya tidak rata dan halus sama sekali. Sebaliknya, itu tampak seperti gunung kecil, dengan semua jenis bangunan dibangun di atasnya. Struktur yang biasanya tertutup di balik lapisan kabut tebal akhirnya muncul tepat di depan mata mereka, dan kegembiraan di mata mereka semakin bersinar. Meskipun semuanya asing dan novel, hal-hal ini masih menjadi legenda bagi mereka. Yan Shaoze tidak membiarkan seseorang membawa Su Sanxi pergi untuk beristirahat. Sebagai gantinya, ia mengambil semuanya dan melangkah di sepanjang jalan batu sempit menuju wilayah bagian dalam Pulau Dewa Laut. Pulau Sigat sangat sepi, hampir seolah-olah tidak berpenghuni. Segalanya tampak terlalu tenang dan tenteram, dan seluruh tempat terasa seperti Shangri-La. Berbagai paviliun dan bangunan yang tersembunyi di dalam segudang vegetasi tinggi dan tak berujung tampak anggun dan elegan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao di sini, tetapi dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tumbuhan di sini memiliki sejarah lebih dari beberapa ribu tahun, dan beberapa pohon bahkan setinggi 100 meter. Udara di sepanjang jalan itu segar, dan semua vegetasi itu menghalangi penglihatan setiap orang. Ada perasaan misterius dan penuh teka-teki ketika mereka melenggang di sepanjang jalan setapak, seolah-olah mereka hanya di dalam gunung. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai posisi di dekat puncak gunung, dan satu paviliun segera muncul di depan mata semua orang. Ini adalah bangunan 3 lantai, dan seluruh strukturnya berwarna abu-abu dan terbuat dari kayu. Tampaknya sederhana dan tanpa hiasan, namun ada nada perubahan di atasnya. Orang akan menyadari setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa ada lapisan cahaya seperti minyak pada tubuh kayu struktur. Bangunan 3 lantai tingginya sekitar 10 meter, dan tidak terasa megah atau megah sama sekali. Namun,
Papan bertuliskan horizontal hitam tergantung dari bagian atas pintu masuk tingkat pertama, dan 3 kata emas bercahaya mengumumkan identitas bangunan, Sigad Pavilion. Semua orang mengembangkan perasaan serius dan hormat ketika mereka melihat 3 kata ini. Dilihat dari kejauhan, Paviliun Dewa Laut tidak hanya dekat dengan puncak gunung, tetapi juga dekat dengan pusat pulau. Yan Shaoze berhenti di depan pintu masuk Paviliun Dewa Laut dan berbalik ke arah anggota tim Shrek dengan senyum tipis di wajahnya. Aku tidak membiarkan Susan Shi dan Jiang Nanan beristirahat karena aku ingin mereka memiliki pengalaman melangkah ke Paviliun Dewa Laut. Dia kembali ke Paviliun Dewa Laut setelah menjelaskan dirinya sendiri, dan dia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Mereka kembali, Guru." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar guru. Wajah Dai Yueheng dan Ling Luoshan tersentak kaget, meskipun mereka adalah murid dari halaman dalam. Yan Shaoze adalah dekan Departemen Jiwa Marsial, dan statusnya sudah sangat tinggi di benak para murid halaman batin. Bahkan Penatua Suan tidak sepenting mereka seperti Yan Shaoze karena perbedaan dalam tanggung jawab mereka. Tidak pernah sekalipun mereka berharap bahwa guru Yan Shaoze masih hidup. Masuk, semuanya. Sebuah suara tua terdengar, dan sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul di depan mata mereka. Paviliun Dewa Laut bertingkat 3 yang sama sederhananya dengan itu bisa tiba-tiba menjadi cerah tanpa peringatan tepat di depan mereka. Sinar cahaya keemasan bersinar, dan seluruh paviliun menjadi emas, seolah-olah itu adalah bangunan yang seluruhnya terbuat dari emas murni. Cahaya keemasan tapi lembut melayang turun dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Aura cahaya yang hangat dan padat menyehatkan tubuh semua orang, dan semua kelelahan yang mereka bawa dari jalan pulang yang panjang tersapu dalam sekejap. Susan Shi masih tidur nyenyak, tetapi tubuhnya bergetar dan perlahan-lahan mulai sadar. Pengalaman Wang Dong adalah yang terdalam. Tubuhnya memancarkan warna keemasan transparan yang berinteraksi dengan ledakan cahaya keemasan yang tiba-tiba ini, dan lengan kirinya bahkan benar-benar berwarna keemasan saat berkilau dengan cahaya. Kilau emas murni itu sangat terang dan cerah, dan rasanya seolah-olah warna mengalir keluar darinya. Anggota tim Shrek dan bahkan Wang Yan tanpa sadar menutup mata mereka saat mereka bermandikan dalam cahaya keemasan. Keempat dekan, Fan Yu dan Penatua Suan diam-diam melangkah ke Paviliun Dewa Laut. Mereka tidak terpengaruh oleh ledakan cahaya tiba-tiba Paviliun Dewa Laut. Ekspresi di mata Bei Bei sedikit aneh saat dia melepaskan kekuatan jiwa di tubuhnya. Sinar petir ungu kebiruan menghilang, dan raungan naga samar bisa terdengar dari dalam cahaya keemasan yang berkelap-kelip. Setiap orang yang memejamkan mata memiliki sensasi berbeda. Reaksi Huo Yuhao tidak sebesar reaksi Wang Dong, tapi keheranan yang dia alami juga sangat kuat. Vitalitas langit dan bumi di udara menjadi jauh lebih padat, dan 3 makhluk kuat yang tertidur di dalam tubuhnya terbangun pada saat yang sama. 3 makhluk kuat ini tidak melepaskan aura mereka masing-masing, dan mereka juga tidak mencoba untuk berinteraksi dengan Huo Yuhao. Hanya Electrolux yang dengan halus melewati pikiran Huo Yuhao, mengatakan kepadanya bahwa orang yang memiliki aura cahaya ini sangat luar biasa, dan hampir pada tingkat kultivasinya ketika dia masih hidup. Permaisuri es, Skydream dan dia harus menyembunyikan diri sepenuhnya, karena mereka berisiko ditemukan oleh pemilik energi cahaya ini meskipun mereka berada di dalam tubuh Huo Yuhao. Mungkinkah dia lebih kuat dari Penatua Suan? Huo Yuhao merasakan otot-otot di jantungnya menegang. Persepsi aslinya adalah bahwa Penatua Suan dan beberapa dekan adalah makhluk yang sangat kuat. Tampaknya, bagaimanapun, bahwa kekuatan akademi tidak berhenti di situ, ini adalah mentor Yan Shaoze. Namun, pikiran-pikiran ini dalam benaknya menghilang setelah beberapa saat, dan ia memasuki kondisi meditasi sambil berdiri di dalam aura cahaya yang lebat dan tebal. Dia menyalurkan teknik surga misterius, dan dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya naik secara linear dengan setiap sirkulasi. Daya tahan tubuhnya telah menjadi jauh lebih kuat setelah regulasi dan harmonisasi Life Gold, dan energi hidupnya juga menjadi jauh lebih berlimpah.
Bahkan Eye of Life-nya mulai gatal ketika dia merendam dirinya dalam aura cahaya yang lebat, itu tanpa sadar menyerap energi kehidupan di udara. Kekuatan jiwa The Mysterious Heaven teknik beredar dengan lancar, dan vitalitas padat di udara tampaknya mengalir langsung ke jiwanya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao awalnya di sekitar peringkat 28, tapi dia sudah hampir menembus ke peringkat 29 setelah beberapa saat ini. Jika terasa seolah hanya 1 menit telah berlalu, namun itu juga terasa seperti seabad. Aura yang hangat dan bercahaya perlahan-lahan menghilang, dan semua orang terbangun dari sensasi aneh mereka dan mengalami satu demi satu. Yang pertama pulih adalah Dai Yueheng, karena budidayanya yang tertinggi, dan ada ekspresi gembira di wajahnya. Kekuatan jiwanya meningkat pada kecepatan lamban di peringkatnya saat ini, dan bahkan menaikkannya pada 1 tingkat sangat menantang. Namun, dia telah merasakan peningkatan kekuatan jiwanya setelah beberapa saat ini, dan yang lebih penting adalah bahwa dia merasa kekuatan jiwanya telah sepenuhnya dibilas, dan sekarang lebih murni. Ini relatif lebih penting daripada meningkatkan budidaya langsung. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak memiliki sensasi ini adalah karena kekuatan jiwanya telah mengalami beberapa pengalaman serupa, pembersihan dan makanan Life Gold hanya episode yang paling menonjol. Karena itu, efek energi cahaya pada tubuhnya hanyalah dorongan murni untuk kekuatan jiwanya. Ling Luoshen, Bei Bei dan yang lainnya secara bertahap datang setelah Dai Yueheng. Wajah Su Sanxi tampak jauh lebih baik setelah dia bangun, seolah-olah dia baru saja mengisi kembali semua vitalitas yang telah hilang. Dia menatap bangunan 3 lantai di hadapannya dengan mata bingung ketika rona keemasan perlahan-lahan surut, dan dia bergumam pelan, "Di mana aku?" Jiang Nanan telah pulih sedikit dari luka-lukanya sejak awal, dan proses pemulihan telah dipercepat dengan cahaya keemasan ini. Dia turun dari tandu dengan sukarela dan membisikkan beberapa kalimat di telinga Su Sanxi untuk menjelaskan situasinya. Su Sanxi menatapnya dengan tatapan bingung. "Apakah kamu baik-baik saja, Nanan?" Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan ekspresi wajahnya agak rumit. "Ayo pergi. Ayo masuk saja sebelum yang lain," kata Bei Bei sambil membawa tandu Su Sanxi. Huo Yuhao sudah bangun pada saat ini. Dia menyadari, dengan kejutan yang menyenangkan, bahwa kekuatan jiwanya telah menembus peringkat 29 begitu saja, dan tidak terasa sudah lama berlalu ketika dia melirik ke langit. Kekuatan macam apa ini? Aura cahaya berisi volume energi kehidupan yang padat, bisakah ini dicapai oleh penguasa jiwa? Wang Dong adalah orang terakhir yang bangun. Huo Yuhao dapat mengetahui dari raut wajahnya bahwa tidak perlu dikatakan bahwa dia juga mendapat banyak manfaat dari pengalaman ini. Kilau keemasan di lengan kirinya masih berkilau, dan tidak surut dengan cepat. Mereka melangkah ke paviliun Dewa Laut dalam satu file setelah semua orang bangun. Mereka baru saja dibaptis dengan cahaya, dan bangunan kecil 3 lantai ini tiba-tiba menjadi sangat megah di mata mereka. Mereka berjalan masuk dengan perasaan seolah-olah sedang menjalani ziarah. Mereka melangkah ke tingkat pertama paviliun Dewa Laut. Segalanya begitu polos dan sederhana, dan setiap perabot atau dekorasi tampaknya dibuat dari kayu aneh ini, seperti paviliun Dewa Laut itu sendiri. Ada meja panjang di tengah aula besar. Keempat dekan dan penatua Suan sedang duduk di samping meja, sementara Fan Yu berdiri di belakang Xian Liner dan Qian Duo. Jelas bahwa mereka tidak memiliki status untuk duduk di meja ini. Ada beberapa penatua lain yang duduk di kedua sisi meja. Huo Yuhao tidak mengenali sebagian besar dari mereka, dan hanya Dai Yueheng dan Ling Luoshen di halaman dalam yang bisa mengenali beberapa dari mereka. Huo Yuhao dan yang lainnya berdiri di depan meja dan merasa sedikit gugup. Namun, mereka juga sedikit bersemangat. Ini adalah paviliun Dewa Laut, dan orang-orang tua yang duduk di depan mereka adalah makhluk paling kuat di akademi. Perasaan dan keheranan yang luar biasa ini diperkuat ketika mereka menyadari bahwa keempat dekan duduk di samping kursi terakhir. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, "Selamat datang kembali, anak-anak."
Apakah Anda pernah mendengar ini sebelumnya? Saya akan menjelaskannya kepada semua orang lagi. Paviliun Sigad adalah tempat tertinggi untuk bisnis dan pertemuan resmi, dan konferensi yang diadakan di Paviliun Sigad akan menentukan arah dan jalur akademi di masa depan. Semua orang di sini, selain keempat dekan, adalah penatua dari akademi, dan mereka masing-masing berkontribusi besar pada akademi. Kamu mewakili akademi dan muncul sebagai juara di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan dengan tim yang tidak lengkap. Kami telah mendengar seluruh proses. Memberi semua orang kesempatan untuk datang ke sini adalah cara akademi untuk menunjukkan rasa terima kasih kami dan menghargai kalian. Kami berharap Anda akan terus bekerja keras dan tidak dikalahkan dengan bangga oleh apa yang telah Anda capai. Semua orang segera membungkuk dengan hormat ke arah tetua yang duduk di sekitar meja. Mereka sedikit terkejut bahwa Yan Shaoze tidak memperkenalkan tetua kepada mereka. Ini bukan karena Yan Shaoze lupa, ini adalah aturan Paviliun Dewa Laut, dan memberi Huo Yuhao dan yang lainnya izin untuk masuk sudah merupakan pengecualian. Segala sesuatu di dalam Paviliun Dewa Laut dapat dikatakan mengandung rahasia inti Akademi Shrek, dan siapapun yang bukan bagian dari Paviliun Dewa Laut tidak diizinkan mengetahuinya. Aku akan mengumumkan hadiahnya, kata Yan Shaoze dengan suara berat, Dai Yueheng, Ling Luoshen. Di sini, Dai Yueheng dan Ling Luoshen membungkuk dengan hormat. Yan Shaoze melanjutkan, kalian berdua adalah murid halaman dalam bersama dengan Ma Xiaotao, dan kalian tidak bisa melindungi rekan-rekanmu saat menjalankan tugas pengawasanmu. Rekan tim Anda terluka parah, dan ini mempengaruhi partisipasi kami dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Itu kesalahan besar. Dai Yueheng dan Ling Luoshen sama sekali tidak melihat ini, dan keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Wajah Yan Shaoze menjadi hitam saat dia melanjutkan, apa? Anda ingin membantahnya? Ma Xiaotao dan Dai Yueheng adalah master jiwa tipe penyerangan utama tim. Apa yang harus dilakukan oleh master jiwa tipe penyerangan? Mereka harus terus maju dalam menghadapi bahaya dan melindungi rekan satu tim mereka. Apakah kalian melakukan itu? Ling Luoshen, Anda adalah master jiwa tipe kontrol utama tim, tetapi apakah Anda telah menarik beban Anda dalam mengendalikan pertempuran? Jika bukan karena deteksi spiritual Huo Yuhao yang memberi Anda pengingat tepat waktu, Anda bahkan tidak akan bisa kembali dalam keadaan utuh, bukan? Saya tahu dari situasi selama waktu itu bahwa rekan-rekan Anda terluka karena kepuasan Anda, dan karena Anda meremehkan musuh. Anda adalah murid halaman dalam Akademi Shrek, dan apakah itu kehebatan pertempuran yang seharusnya Anda tunjukkan? Bahkan siswa halaman luar tahu prinsip bahwa Anda harus memberikan yang terbaik meskipun Anda lebih kuat, tapi bagaimana dengan kalian? Dai Yueheng dan Ling Luoshen menundukkan kepala mereka dari teguran Yan Shaoze. Mereka tidak berani membalas ucapannya yang mengintimidasi, dan itu tidak membantu bahwa dekan berbicara yang sebenarnya. Suara Yan Shaoze menjadi sedikit lebih ramah. Kalian mengikuti tim untuk berpartisipasi dalam Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa setelahnya. Anda berhasil melatih kekuatan bertarung yang cukup karena waktu yang cukup yang diberikan oleh kinerja tim cadangan yang patut dicoba bagi Anda untuk pulih dan merawat luka-luka Anda, dan pada akhirnya membantu tim untuk memenangkan kejuaraan. Akademi sangat menyadari pencapaian ini. Namun, Anda adalah murid halaman dalam, dan Anda juga merupakan bagian dari tim utama resmi, sehingga kalian akan menerima hadiah yang relatif lebih kecil. Prestasi Anda akan membatalkan kesalahan Anda, dan kami tidak akan memasukkannya ke dalam catatan Anda dan file kasus kami. Kami berharap Anda akan mempelajari pelajaran Anda dari ini, dan ingat bahwa hidup ini berharga, tidak ada yang bisa memiliki yang lain. Terima kasih, Din. Dai Yueheng dan Ling Luoshen menghela nafas lega. Itu akan menjadi cacat serius bagi kehidupan mereka jika kesalahan mereka dicatat dalam file kasus Shrek Academy.
Perbedaan antara murid-murid halaman dalam dan mereka yang dari halaman luar adalah bahwa murid-murid halaman dalam dianugerahi dengan semua jenis sumber daya, dan mereka menerima mentor dan ajaran terbaik. Akademi tentu akan mengharapkan lebih dari mereka dibandingkan dengan siswa halaman luar. Ini adalah alasan utama mengapa Yan Shaoze menyatakan bahwa mereka akan menerima hadiah lebih sedikit daripada tim cadangan, meskipun semua orang adalah bagian dari tim yang memenangkan kejuaraan.